Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya sebagai mahasiswa STEMI Amik Riau dengan prodi Teknologi Informasi dengan bernama Muhammad Amin Rahman dengan NIM 1810031805016 ingin mempraktekkan kepada teman-teman semua bagaimana penginstalan DHCP server pada Debian dan pengaplikasiannya kepada client servernya, yaitu medianya Windows XP. Nah, yang pertama itu setelah kita install Debian dan Windows XP-nya, pada bagian Debian kita mengatur networknya bagian adapter pertama dengan bridge adapter. Lalu kita start Debian-nya tersebut. Untuk yang bosan menunggu, mungkin bisa ngopi dulu, ngemil, ataupun sambil santai-santai aja rebahan, ya bisa seperti itu. Untuk loadingnya cukup bisa dibilang lama ya, soalnya banyak buka tutup operasi sistemnya. Ketika sudah muncul tampilan login dengan username, kita masukkan root dan passwordnya. Lalu kita cek interface networknya dengan codingnya seperti ini. Lalu kita setting sedemikian rupa sebagaimana yang kita butuhkan dengan auto ETH 0 ya. Lalu kita Ctrl X lalu Y untuk men-save. Kemudian kita restart service pada Debian yang telah kita setting tersebut. Setelah kita restart service, itu tandanya sudah tersimpan settingan yang kita setting di awal. Lalu kita membuka ifconfig untuk mengecek settingan IP address yang kita setting tadi. Bisa dilihat apakah sudah terhubung ke internetnya, dan kita ping Google sudah terkoneksi. Lalu kita ping ke DNS Google-nya, sudah terkoneksi juga. Lalu langkah kemudian kita men-shutdown-kan Debian tersebut untuk men-setting bagian-bagian yang diperlukan selanjutnya. Lalu kita masuk kepada menu network pada adapter 2. Kita centang network adapternya, kita pilih bagian internal network dengan nama innet. Lalu kita mulai lagi Debian-nya. Ya, yang bosan ditunggu dulu. Jangan ditinggal. Tetap saksikan video-video saya selanjutnya dengan menekan subscribe dan like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Lalu kita masuk lagi kepada halaman login Debian-nya. Kita masuk sebagai user root. Lalu kita cek lagi networking-nya, interface-nya gimana. Kita setting kepada ETH1-nya dengan kode auto ETH1, ifs ETH1, init static dengan address 192.168.10.1 dan netmask-nya sesuai dengan default global. Lalu networknya 10.0 dan broadcastnya
255. Kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart service pada settingan interface yang telah kita setting tadi untuk menyimpan data atau data atau settingan yang telah kita setting. Lalu kita buka ifconfig untuk mengecek IP address dari yang kita setting terlebih dahulu tadi. Kemudian kita masuk ke Windows XP untuk sebagai media kliennya. Kita hidupkan network yang pertama, adapter yang pertama dengan sesuai dengan adapter yang kedua pada Debian. Nama dan jenis internetnya. Lalu proses login pada Windows XP bisa ditunggu sejenak. For your information aja, kami menggunakan Windows XP pada VirtualBox ini dengan beralasan sebagai media paling ringan karena penginstalannya tidak membutuhkan besar GUI-nya supaya ringan pada bagian VirtualBox-nya. Lalu kita pergi ke control panel untuk men-setting IP pada Windows XP. Karena ini masih static, kita perlu men-setting sendiri IP yang berapa kita pakai dan yang kita butuhkan. Ya, bisa tunggu sebentar. Emang ada lama. Lalu pada bagian network interface-nya, kita lakukan pensettingan pada local area network properties dalam settingan 192.168.10.4 dan default gateway-nya sesuai dengan yang kita isi pada ETH1 Debian yang telah kita setting. DNS-nya pun juga sama, mengisinya IP ETH1 dan kode Google, DNS Google. Lalu langkah selanjutnya kita melihat statusnya apakah sudah connect dengan Debian yang telah kita setting tadi. Kita akan melakukan ping dari Debian ke klien Windows XP-nya sesuai dengan IP yang telah kita isi. Ya, dari Debian ke Windows XP-nya connect ya. Selanjutnya yang dari Windows XP ke Debian-nya ya connect juga. Nah, langkah selanjutnya itu kita mengkonekkan internet dari Debian lalu menyalurkannya kepada klien sebagai router, media router untuk internet yang telah kita setting dengan settingan seperti ini. Kita hapus hashtag dari net IPv4-nya, lalu save. Lalu kita buka nano/etc/rc lokal. Lalu kita setting IP table min t nat min a, terus routing
min O ETH 0 min J masquerade. Lalu kita save. Lalu kita restart service yang telah kita setting tadi dengan mematikan atau men-shutdown-kan Debian-nya tersebut. Lalu masuk lagi ke halaman login Debian awal. Masuk dengan akun root. Lalu kita ping lagi DNS Google yang telah kita setting pada settingan dari Debian-nya. Nah, sudah terkoneksi internet pada klien yang telah kita setting ini. Selanjutnya kita akan membuka atau mengetes di Google Chrome untuk pengetesan internetnya masuk atau enggak, jalan atau enggak. Nah, jalan ya. Kemudian kita akan men-setting IP dari kedua settingan ini untuk menjadi IP dynamic dengan menginstal DHCP server pada Debian. Dikarenakan install ISC DHCP-nya pada DVD2, kita insert DVD2 terlebih dahulu. Lalu kita kita add CD-ROM yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita install ISC DHCP servernya. Lalu kita masuk lagi kepada config untuk mengatur DHCP-nya. Yang perlu diperhatikan poin settingan di DHCP ini adalah menghapus hashtag dari subnet. Lalu mengganti subnet mask-nya dengan IP dari settingan Debian-nya. Dan net mask-nya sesuai dengan settingan Debian juga. Lalu kita hapus hashtag-nya di bawah subnet mask-nya yang perlu dihapus. Dengan range 192.168.10.2 sampai 192.168.10.250. Lalu domain name-nya kita menggunakan DNS server dari Google default. Dan broadcast address-nya sesuai dengan settingan kita di awal tadi. Lalu Ctrl X, Y, Enter untuk nge-save. Lalu restart service yang telah kita setting tadi untuk nge-save apa yang kita setting. Kemudian kita pergi ke kliennya, buka settingan kliennya untuk melihat
settingan, lalu kita buat settingan statik tadi menjadi dynamic atau automatically, dan statusnya adalah connect. Bisa dilihat dengan IP address 10.4 dan sudah tersetting di HCP-nya. Kita coba ping IP yang sesuai dengan kliennya. Ya, sudah terconnected, tersambung. Nah, dari klien kita ping pada IP address routernya atau Debian-nya yang telah kita setting. Nah, IP juga. Kita harus dengan ngeping DNS Google defaultnya, kita untuk mengecek apakah sudah terkoneksi internet atau belum. Dan sudah terkoneksi ya, kita coba buka Google. Kita coba buka Sarah CID. Ya, sudah loading. Maaf jika lama karena koneksi di sini kurang bagus. Nah, sekian dari settingan atau praktek saya pada praktikum kali ini mengenai DHCP server. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dikarenakan teman saya bilang DHCP server dan web server juga. Jadi kemudian ini kita akan setting web servernya dengan cara menginstal Apache 2 pada Debian yang telah kita setting tadi. Nah, untuk melihat web servernya itu kita harus menggunakan IP dari Debian yang telah kita setting, dan setelah dilihat it works, berarti itu bekerja. Lalu kita ubah teks pada web server ini untuk mengecek atau mengetes untuk apa saja yang bisa kita perbuat pada web server kali ini. Lalu kita ganti kata-kata it works menjadi Muhammad Amin Rahman. Kita save. Apakah berhasil? Ketika kita reload, terbukti berhasil terkoneksi web servernya dari Debian ke klien. Lalu kita langkah selanjutnya membuat folder pada web server yang kita setting atau yang kita install dengan sesuai dengan yang di video, mkdir/var/www/amin untuk membuat folder dan file yang kita inginkan. Di sini saya membuat file HTML dengan nama Cikuy. Kita lihat apakah berhasil foldernya ini tersetting. Berhasil ya. Berhasil ya kita membuat folder pada web server tersebut. Dengan demikian berakhir sudahlah praktikum ujian akhir semester saya pada
pada dosen pengampu Pak Saiful sebagai dosen pengajar pada mata kuliah administrasi jaringan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.